Ibu guru masuk kelas dan meminta murid untuk berdiri dan memberi salam. Namun, hanya satu murid yang berdiri. Teman-temannya malah menatapnya dengan aneh. Ternyata, ibu guru itu adalah hantu dan hanya gadis kecil itu yang bisa melihatnya. Hantu itu tiba-tiba mendekat, membuat si gadis segera membuka payung pelindung yang selalu ia bawa dan membuat hantu itu pergi. Gadis itu memang memiliki kemampuan melihat hantu. Ketika dia pulang sekolah, tanpa ia sadari, hantu itu terus mengikuti dan mengganggunya. Si gadis coba membuka payungnya lagi, namun hantu itu menghentikannya. Seorang pria misterius muncul, menghentakkan payungnya ke tanah, dan hantu itu pun lenyap seketika. Si gadis kemudian mendatangi pria misterius untuk berterima kasih. Si pria berkata akan memberikan payungnya kepada gadis itu jika dia mau membantunya, dan si gadis bersedia. Mereka kemudian tiba di sebuah terowongan. Si pria misterius memberikan gadis itu tugas untuk mengambil sebuah kipas ajaib dari rumah di ujung terowongan itu, dan dia pun berjalan masuk. Si gadis tiba di depan rumah dan segera masuk ke sana. Ketika hendak mengambil kipas itu, seorang pria tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Pria itu berkata, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Dia lalu memberikan penawaran kepada si gadis kecil. Jika kamu bisa memadamkan 5 lilin di meja itu, maka kamu bisa memiliki kipas itu. Dan bahkan, aku akan melindungimu selamanya. Cukup sebut namaku, dan aku akan datang. Si gadis pun setuju, dan mereka membuat sebuah kontrak. Tetapi, yang tak diketahui si gadis, pria itu adalah Sun Wukong si keras sakti. Dia telah dikurung di rumah itu selama ribuan tahun. Seiring si gadis mematikan lilin-lilin itu, segel di tubuh Wukong juga menghilang. Dan tepat saat si gadis berhasil mematikan lilin terakhir, segel di tubuh Sun Wukong menghilang semuanya. Rumah itu perlahan menghilang, dan mereka kini ada di sebuah ladang gandum yang luas. Akhirnya, Sun Wukong pun bebas. Namun, dia langsung mengingkari janjinya. Dengan satu jentikan jari, dia menghapus namanya dari ingatan gadis itu. Sun Wukong pun lalu pergi meninggalkan gadis itu yang masih terus berusaha mengingat namanya.